Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila dari kelas 12 MB2 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yaitu tentang bab 2 e-commerce. Materi yang akan saya jelaskan adalah 8 materi. Yang pertama, apa itu e-commerce? E-commerce menurut Triton adalah transaksi perdagangan di mana baik membeli maupun menjual dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet. Dan menurut Loudon, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksinya. Tujuannya agar meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Lanjut, manfaat e-commerce adalah sebagai media promosi di e-commerce sangat efektif dalam media promosi karena media promosi tidak harus langsung ke masyarakat tetapi hanya menggunakan jaringan internet. Media promosi juga akan tersampaikan langsung kepada masyarakat. Yang kedua, menghemat biaya. Hanya dengan menggunakan jaringan internet, segala biaya akan terminimalisir. Yang kedua, informasi yang tepat waktu. Ketika pelanggan ingin mengakses info atau gambar secara detail dan informasi yang dibutuhkan akan langsung datang secara tepat waktu. Yang selanjutnya, mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu artinya ketika ingin berbelanja atau ingin mengetahui suatu info tentang produk, kita tidak perlu langsung datang ke tokonya atau bertemu langsung dengan penjualnya. Kita hanya menggunakan internet atau media online sebagai perantaranya. Selanjutnya, mempersingkat waktu pengiriman. Waktu pengiriman tergantung oleh tokonya. Ada yang waktu pengirimannya sekitar 2 hari atau bahkan hari itu juga dikirimkan. Yang selanjutnya, konsistensi informasi. Informasi yang dibutuhkan sangat akurat karena informasi tersebut langsung dari pelaku usaha tersebut. Selanjutnya, pelayanan yang lebih baik. Biasanya pelayanan secara online lebih efektif karena apapun yang ditanya oleh pelanggan, pelaku usaha akan sedia membalas apa yang ditanyakan tersebut. Selanjutnya, kenyamanan dalam berbisnis, yaitu untuk pelaku usaha berbisnis secara online termasuk salah satu bisnis yang menguntungkan dan juga meminimalisir biaya keluar. Selanjutnya, ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B adalah e-commerce yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menjual produk secara online pada perusahaan tanpa terlibat dalam proses penjualan kepada konsumen. Contohnya seperti Garuda Indonesia. Selanjutnya, business to consumer atau customer adalah penjualan produk kepada customer secara online. Contohnya seperti Amazon. Customer to business atau C2B. Jadi ketika perorangan menawarkan produk mereka kepada perusahaan dengan menggunakan situs online. Contohnya seperti Guru dan Priceline. Selanjutnya, customer to customer atau C2C, situs e-commerce yang dibuat oleh konsumen untuk menjual produk langsung pada konsumen lain. Contohnya Tokopedia. Lanjut, strategi pemasaran dalam e-commerce. Yang pertama, ada strategi desain situs. Strategi desain situs, tampilan situs sangat mempengaruhi konsumen saat melihat situs e-commerce. Sebab, tampilan itu mempengaruhi apakah konsumen tersebut tertarik untuk mendalami produk tersebut ataupun tidak. Selanjutnya, yang kedua adalah strategi desain model situs. Membangun citra perusahaan situs lebih menarik dilengkapi dengan gambar serta harga dalam bentuk etalase virtual. Ini disukai oleh konsumen karena mereka menemukan informasi dan juga gambar secara detail dari produk tersebut. Lanjut, ada menjelaskan afiliasi. Afiliasi adalah salah satu cara memasarkan produk menggunakan media online.
Program afiliasi efektif meningkatkan pelanggan karena seiring dengan bertambahnya pemilik situs yang bergabung dan ikut pemasaran produk, jumlah pelanggan juga akan bertambah. Lanjut, ada program afiliasi yang sering ditawarkan oleh pemilik afiliasi. Yang pertama ada pay-per-click. Adalah penayangan program afiliasi dibayar berdasarkan jumlah klik karena mendatangkan pengunjung di situs pemilik program afiliasi. Yang kedua ada pay-per-click, adalah penayangan program afiliasi dibayar berdasarkan jumlah anggota baru yang berhasil mengikuti program afiliasi melalui situs penayangan. Yang ketiga adalah pay-per-sale, penayangan program afiliasi dibayar berdasarkan jumlah transaksi yang terjadi. Lanjut, ada manfaat afiliasi yang pertama, produk perusahaan dapat tersebar luas. Hal ini semakin mendekatkan produk kepada konsumen. Yang kedua, merek dan citra perusahaan jadi lebih baik dan dikenal luas oleh konsumen. Dan yang terakhir, dapat mempromosikan produk dengan situs lain untuk ikut aktif menjualkan produk. Lanjut, ada cara pemasaran menggunakan afiliasi. Yang pertama, mendaftar program afiliasi pada situs pemilik program. Selanjutnya, mengikuti tahapan yang ada pada panduan program afiliasi. Dan yang ketiga, jika sudah mendaftar dan diperkenankan menaikkan iklan afiliasi. Dan yang terakhir, memilih jenis afiliasi dengan bentuk dan ukuran yang kontras dengan blog. Dengan begitu, pengunjung akan tertarik mengikuti program. Selanjutnya, program afiliasi menggunakan Blogspot. Daftar program afiliasi pada penyedia program afiliasi. Selanjutnya, jika disetujui, masuklah pada program afiliasi. Selanjutnya, lanjut pilih iklan afiliasi yang akan ditampilkan pada blog. Selanjutnya, tampilkan iklan afiliasi pada blog Anda. Dan yang terakhir, salin atau copy kode afiliasi pada HTML, kemudian simpan. Lanjut, membuat website e-commerce. Membuat rencana blog e-commerce. Rencanakan dengan benar dan menentukan tujuan pembuatan blog. Buatlah taksonomi blog dengan benar. Selanjutnya, membangun blog e-commerce. Setelah membuat taksonomi, buatlah menu pada blog toko online. Contohnya taksonomi toko pakaian. Selanjutnya, memasarkan blog e-commerce. Blog yang telah dibangun selanjutnya diisi dengan konten. Contohnya gambar atau artikel tentang produk tersebut. Lanjut, ada SEO pada situs e-commerce. Yang pertama ada on-page SEO, adalah teknik pemasaran menggunakan sumber daya yang ada, contohnya title dan meta description di dalam situs atau blog sehingga dapat dengan mudah dideteksi oleh mesin pencari. Dan terakhir, off-page SEO adalah cara mengoptimasi page atau halaman dari luar situs backline yang mempunyai backlink yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.